Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbatan wa ma'rifatan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ansala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin alladzi arsalahu ilan nasi basyiran wa nadhira wa ala ali Muhammadin wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'du. Jamaah maghrib yang semoga dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam ini kembali kita dihadirkan, dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majelis yang semoga dimuliakan ini untuk melanjutkan kembali kajian kita membaca satu kitab dalam ilmu tasawuf yang ditulis oleh Syekh Yusuf Al-Makassari Tajul Khalwati qaddasallahu sirrah, yaitu kitab Subdatul Asrar fi Tahqiqi Ba'di Masaribil Ahya. Pertemuan yang terakhir telah kami bacakan perkataan dua ulama tasawuf, yaitu Imam Al-Junaid Al-Baghdadi dan perkataan dari Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Saya ulangi membaca kedua perkataan ulama tersebut sebelum kita lanjutkan pada bagian yang berikutnya. Qala al-musannif nafa'ana Allahu bi ulumihi wa ulumi masyayikhihi wa talamizatihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Wa fi hadzal maqami qila lisyaikh al-Junaid sayyidut ta'ifati quddisa sirrahu bima wasalta ila hadzal maqami wa qala wa asyara biyadihi ila khaddihi biwad'i hadza ala atabati babi syaihi arba'ina sana wa li ajli hadza ittafaqa as-sufiyyatu radhiyallahu anhum bi ay yaqulu la tunalu hadhihi at-tariqati birrahati abadan fa'lam zalika. Wa qila aidan lisyaikh al-imam sultanil awliya Abdul Qadir al-Jilani bima wasalta ila Allah ta'ala faqala ma wasaltu ilaihi ta'ala bi kasrati salati wa la siyamin wa innama wasaltu ilaihi bis sabri wa tawadu'i wa sahawatin nafsi wa salamatis sadri faqat. Jadi penulis kitab ini yaitu Syekh Yusuf Al-Makassari Tajul Khalwati qaddasallahu sirrahu, semoga Allah memberi manfaat kepada kita melalui ilmunya, ilmu dari para masyayikh, guru-gurunya, dan ilmu dari murid-muridnya di dunia dan di akhirat. Beliau berkata, berkaitan dengan maqam atau kedudukan yang tinggi ini sebagai seorang hamba Allah Subhanahu wa taala, disebutkan bahwa Syekh Junaid, yang dimaksud di sini adalah Imam Junaid Al-Baghdadi, yang digelar sebagai Sayyidut Ta'ifah, penghulunya para ulama tasawuf. Semoga Allah mensucikan rahasianya. Beliau pernah ditanya, bima wasalta ila hadzal maqam, dengan cara apakah engkau bisa mencapai kedudukan yang tinggi ini sebagai penghulu dari para ulama tasawuf, sebagai seorang hamba Allah Subhanahu wa taala? Maka beliau kemudian menjawab sambil memberi isyarat ke pipinya atau ke wajahnya.
Beliau berkata, dengan meletakkan pipiku ini di gerbang pintu guruku selama 40 tahun. Oleh karena itulah para ulama tasawuf bersepakat, semoga Allah meridai mereka semua. Mereka sepakat mengatakan bahwa thariqah, kedudukan yang tinggi, itu tidak bisa diperoleh birraha, dengan cara santai-santai. Fa'lam zalika, ketahuilah itu. Begitu juga Syekh Al-Imam Sultanil Aulia, yaitu Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, beliau pernah ditanya, bima wasalta ila Allah Ta'ala, dengan cara apa engkau bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka beliau kemudian menjawab, saya tidak sampai kepada Allah dengan cara memperbanyak salat, dengan cara memperbanyak puasa. Jadi bukan banyaknya salatku, bukan banyaknya puasaku yang mengantarkan saya untuk sampai kepada Allah, tapi yang mengantarkan saya untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala dengan 4 hal: dengan kesabaran, dengan tawadu, rendah hati, dengan sahawatin nafs, kedermawanan jiwa, dan salamatis sadar, dengan terhindarnya hati dari sifat-sifat yang tercela. Jadi perkataan dua ulama ini menunjukkan kepada kita bahwa dalam perjalanan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala itu dibutuhkan kesungguhan. Nah, kalau Imam Junaid Al-Baghdadi mengatakan 40 tahun saya selalu berada di gerbang pintu guru saya, berkhidmat kepada guru saya selama 40 tahun lamanya. Kalau Syekh Abdul Qadir Jalani mengatakan saya bisa sampai kepada Allah SWT dengan 4 hal tadi, dengan kesabaran, dengan tawadu, dengan kedermawanan jiwa, dan juga dengan selamatnya hati. Nah, itu yang terakhir saya bacakan pertemuan yang lalu. Baik, kita lanjutkan isi kitab Subda ini. Wa fi hadzal maqami aidan qala sallallahu alaihi wasallam fi haqqi Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ma faddalakum Abu Bakrin bi kasrati salatin wala siyamin wa inna ma syai'un wukira fi sadrihi wa fi riwayati bi sirrin atau sirrun badalu syai' wa tasdiqu dzalika. Hadis ma sabbani Allahu bi syai'in fi sadri illa wa sabbabtuhu fi sadri Abi Bakar fa'lam zalika. Jadi berkaitan dengan maqam, kedudukan yang tinggi juga sebagai seorang hamba Allah SWT, Nabi SAW pernah bersabda berkaitan dengan Abu Bakar As-Siddiq. Jadi sebagian ulama menyebutkan bahwa itu adalah perkataan Nabi SAW, meskipun beberapa ulama yang lain menyatakan bahwa itu bukan perkataan Nabi, tapi perkataan dari beberapa ulama salaf. Ya, Nabi SAW bersabda, ini menurut kitab ini, berkaitan dengan Abu Bakar Siddiq, semoga Allah meridainya. Kata Nabi SAW, Abu Bakar itu tidak mengungguli kalian disebabkan oleh banyaknya salatnya, tidak mengungguli kalian disebabkan oleh banyaknya puasanya, tapi yang menjadikan Abu Bakar lebih unggul, lebih mulia, lebih istimewa dibandingkan kalian adalah syai'un wukira fi sadri, sesuatu yang dikokohkan di dalam dadanya. Dalam riwayat yang lain disebut sirrun, ya, sebagai ganti dari kata syai', kata sesuatu. Dia disebabkan rahasia yang dihunjamkan di dalam dadanya, yaitu beliau senantiasa tasdik, membenarkan apapun yang disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dalam Al-Quran itu disebutkan seperti ini, wa may yuti'illah wa rasul, siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya,
faulaika ma'alladzina an'amallahu alaihim, maka mereka itulah orang-orang yang akan dikumpulkan bersama-sama dengan mereka yang telah mendapatkan nikmat dari Allah SWT. Siapa saja itu? Minan nabiyyin, nomor 1 para nabi. Kemudian yang kedua wasiddiqin, yang kedua siddiqin. Yang ketiga syuhada, ya, dan yang keempat sholihin. Ya, jadi setelah nabiyyin, para nabi, urutan kedua itu siddiqin. Dan orang yang paling siddiq yaitu Abu Bakar. Itulah sebabnya beliau kemudian digelar sebagai Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq. Nah, beliau mendapatkan keistimewaan seperti itu tidak disebabkan oleh salatnya yang banyak, bukan karena puasanya yang banyak, tapi karena sesuatu yang Allah hunjamkan ke dalam hatinya. Rahasia keimanan yang Allah hunjamkan di dalam hatinya. Di hadis yang lain Nabi SAW bersabda, tiadalah Allah menghunjamkan sesuatu ke dalam hatiku kecuali saya menghunjamkan hal itu di dalam dadanya Abu Bakar Siddiq. Jadi apa yang Allah masukkan ke dalam hatiku, kata Nabi, maka saya memasukkannya ke dalam dada Abu Bakar Siddiq. Maka ketahuilah itu. Wa qala ba'dul arifina billahi ta'ala rafi'an an iskali kalami Syekh Abdul Qadir Al-Mazkur radhiyallahu anhu wa kalamir Rasuli sallallahu alaihi wasallam fi qaulihima bi kasrati salatin wala siyamin fala tazunnu anna syaikhaini al-mazkuraini lam yusalliya wa lam yasuma abadan bal yusalliyani wa yasumani ma taksiri nawafilis salati wa nawafilis siyam. Wa innamal muradu bi qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa qauli Syekh Abdul Qadir Al-Jilani quddisa sirruhu annahu ma wasala ilaihi subhanahu wa ta'ala bi mujarradi taksiris salati wa taksiris siyam. Fafham zalika. Boleh jadi perkataan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dan juga perkataan Nabi bagi yang menyatakan itu adalah hadis Nabi SAW menimbulkan satu kesulitan karena difahami berarti tidak penting banyak sholat, tidak penting banyak puasa, karena bukan banyaknya sholat, bukan banyaknya puasa yang mengantarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan kemudian mungkin ada kesan bahwa mereka tidak lagi sholat, mereka tidak lagi puasa. Maka itu yang kemudian dibantah oleh Syekh Yusuf Al-Makassari dalam paragraf yang berikutnya. Nah, beliau berkata, beberapa ulama al-arif billah kemudian memberikan penjelasan untuk menghilangkan kesulitan dalam memahami perkataan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani yang sudah disebutkan tadi, yaitu ketika beliau mengatakan saya tidak sampai kepada Allah dengan banyaknya salat, saya tidak sampai kepada Allah dengan banyaknya puasa, tapi dengan sabar, tawadu, dengan kedermawanan jiwa dan terhindarnya hati dari sifat-sifat yang tercela. Begitu juga dengan perkataan Nabi SAW yang mengatakan bahwa Abu Bakar tidak mengungguli kalian, ya, tidak lebih istimewa daripada kalian disebabkan banyaknya salatnya, disebabkan banyaknya puasanya. Boleh jadi kemudian ada yang menyangka, oh berarti tidak penting banyak salat, tidak penting banyak puasa. Nah kata beliau, jangan kalian sekali-kali menduga bahwa kedua syekh tersebut, Syekh Abdul Qadir Jalani dan Abu Bakar Siddiq, jangan kalian menduga bahwa mereka tidak salat, mereka tidak puasa. Bahkan sebaliknya, mereka salat, mereka puasa, ya, melaksanakan salat yang wajib, puasa yang wajib. Bahkan ditambah lagi taksiri nawafilis salat wa nawafilis siyam, banyak melaksanakan salat-salat sunnah dan juga banyak melaksanakan puasa-puasa sunnah. Terus apa maksud dari perkataan tadi? Wa innamal muradu bi qauli Nabi sallallahu alaihi wasallam wa qauli Syekh Abdul Qadir Al-Jilani qudisa sirru, maka ada pun yang dimaksud dengan perkataan Nabi dan juga perkataan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, maknanya adalah bahwasanya beliau Syekh Abdul Qadir Jalani, begitu juga Abu Bakar Siddiq,
keduanya itu tidak sampai kepada Allah hanya dengan sekedar. Jadi tidak sampai kepada Allah hanya dengan sekedar memperbanyak salat, hanya dengan sekedar memperbanyak puasa. Maka pahamilah itu. Yang ingin diingatkan kepada kita adalah bahwasanya banyaknya salat semata-mata, banyaknya puasa semata-mata itu tidak bisa mengantarkan kita kepada Allah SWT apabila nilai-nilai yang ada dalam salat, nilai-nilai yang ada dalam puasa itu kemudian kita tidak mampu terjemahkan ketika berada di luar salat, ketika berada di luar dari ibadah puasa kita. Itulah sebabnya terkadang ada yang mempertanyakan seperti ini. Mengapa ada orang yang rajin salat tapi akhlaknya tidak baik? Ya, karena rajinnya salat, banyaknya salat itu bukan jaminan bahwa akhlak, bahwa adab kemudian akan menjadi baik. Tapi yang jelas kalau salat itu baik, puasa itu baik, maka pasti adabnya juga akan baik. Karena salat yang baik itu adalah salat yang mampu dipahami nilai-nilainya, lalu kemudian bisa diaplikasikan, diterjemahkan ketika berada di luar salat. Nah, saya ambil contoh yang sederhana, awal dan akhirnya salat. Misalnya kita mengawali salat dengan takbiratul ihram, dengan mengucapkan Allahu Akbar, disertai dengan mengangkat kedua tangan kita. Apa nilainya? Ini mengajarkan kepada kita sifat tawadu, kerendahan hati. Karena ada pengakuan bahwa yang besar hanya Allah Subhanahu wa taala saja. Selain Allah itu kecil. Dunia ini kecil. Kalau dunia saja yang begitu besarnya ini adalah kecil, apalagi diri kita ini manusia. Jadi yang besar hanya Allah Subhanahu wa taala saja. Jadi orang yang memahami nilai-nilai salatnya pasti akan mempunyai sifat tawadu. Dia akan rendah hati, jauh dari sifat kesombongan, jauh dari sifat takabur. Begitu juga kita mengakhiri salat dengan ucapan salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa nilainya? Yang mengajarkan kepada kita di luar salat semua ucapan, semua perkataan, semua tindakan, bahkan pikiran dan perasaan harus yang menyelamatkan, yang mendamaikan, yang menyejukkan orang lain. Maka jika ada seseorang yang meskipun dia rajin salat, tapi ketika dia di luar salat perkataannya kasar, tindakannya zalim, sewenang-wenang, pikirannya jahat kepada orang, hatinya, perasaannya selalu tidak baik kepada sesama, maka itu tanda bahwa salatnya tidak baik meskipun rajin salat. Jadi itu yang ingin diingatkan kepada kita, bukan sekedar banyaknya salat, banyaknya puasa, tapi bagaimana supaya nilai-nilainya bisa dibawa keluar melalui kesabaran, sifat tawadu, kedermawanan jiwa, dan juga salamatus sadar, selamatnya hati atau terhindarnya hati dari sifat-sifat yang tercela. Satu pendapat ulama kita. Wakila, ada lagi pendapat yang lain. Inna murada kalamir Rasul sallallahu alaihi wasallam wa kalami Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu bi kasrati salati wala siyami huwa taksirun nawafil az-zaida 'alal fara'id fihi. Ya, fa'lam zalika. Ada juga yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan banyaknya salat, banyaknya puasa, yaitu puasa sunnah dan salat sunnah, bukan yang wajib. Kalau yang wajib ya sudah pasti harus dilakukan. Jadi bukan dengan sekedar memperbanyak salat sunnah, sekedar memperbanyak puasa sunnah untuk sampai kepada Allah, tapi dengan akhlak, dengan adab yang baik. Wa qad fahima ba'du zanadika wal malahida wal iyaz billahi min fahmihim innahu yasilu sahsun ila Allah ta'ala walau bila salatin wala siyamin binassil hadisil mazkur wa binassi kalami Syekh Abdul Qadir As-Sabiq zikruhu wal hal innal amra laisa kadzalik wallahu ta'ala yatawalla hadza. Jadi beliau juga mengingatkan bahwa sebagian orang-orang zindik, orang-orang zindik, orang-orang yang durhaka di dalam beragama, orang-orang yang malahidah, orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala,
berkata, dan kita berlindung kepada Allah dari perkataan mereka. Jadi sebagian kalangan yang mengatakan bahwa seseorang itu bisa saja sampai kepada Allah meskipun dia tidak sholat, meskipun dia tidak puasa, ya berdasarkan hadis tadi dan juga berdasarkan perkataan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Padahal sesungguhnya bukan itu yang dimaksud. Makanya diingatkan pada kita sekali lagi bahwa jangan keliru memaknai perkataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan jangan juga keliru untuk memaknai perkataan dari Syekh Abdul Qadir Al-Jilani tadi. Jadi banyaknya sholat ya, mesti sebanding dengan baiknya adab, baiknya akhlak kita. Saya sudah pernah bacakan sebelumnya perkataan dari Syekh Yusuf Al-Makassari bahwa inti dari tasawuf itu adalah akhlak yang baik. Tidak ada tasawuf bagi orang yang tidak baik akhlaknya. Ya, sama di dalam Al-Quran. Pada surah Al-Ma'un Allah SWT berfirman, "Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un." Fawailul lil musallin, maka celakalah orang-orang yang sholat. Jadi yang celaka disebut dalam surah ini orang yang salat, bukan orang yang tidak salat. Kalau orang tidak salat ya udah pasti dia celaka dan tidak ada kesulitan dalam memahaminya. Maka ayat ini membicarakan tentang orang yang rajin salat, karena di situ digunakan isim fa'il. Isim fa'il itu beda dengan kata kerja. Kalau kata kerja biar satu kali dilakukan. Misalnya Pak, kalau bahasa Indonesia kita mengatakan bermain dengan pemain, nah itu beda. Kalau kita sebut bermain bola biar cuma satu kali, banyak kata kerja. Tapi kalau disebut pemain bola pasti bukan satu kali, sering dia melakukan itu namanya isim fa'il. Jadi kalau disebut shalla biar satu kali, yang penting sudah pernah salat. Tapi kalau disebut musalli berarti dia rajin salat, banyak salatnya. Ini disebut dalam ayat tadi fawailul lil musallin, maka celakalah orang yang rajin salat, yang banyak salatnya, bukan sekedar sekali dua kali salat, tapi dia banyak salatnya. Loh, kok bisa dia celaka padahal dia orang yang rajin salat? Alladzina hum an salatihim sahun, yaitu mereka yang lalai dari salatnya, bukan lalai di dalam salat. Kalau di dalam itu bahasa Arabnya fi. Jadi ayat ini tidak membicarakan tentang orang yang di dalam salat pikirannya kemana-mana, bukan itu yang dibicarakan. Kalau seperti itu yang dimaksud lalai di dalam salat. Ini ayat membicarakan lalai dari salatnya, artinya dia sudah selesai salat. Begitu selesai salat, di luar salatnya dia lalai. Apa contohnya lalai di luar salat itu? Satu, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un, yaitu mereka yang riya. Kenapa orang yang riya itu dikategorikan sebagai orang yang lalai dari salat? Karena di dalam salat kita berikrar, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku sepenuhnya hanya untuk Allah. Itu ikrar kita di dalam salat. Nah ini kok di luar salat ternyata tidak sesuai dengan ikrarnya, berarti dia lalai dari salat. Ya? Alladzina hum yura'un. Kemudian wa yamna'unal ma'un, mereka yang mencegah dalam arti tidak mau memberi. Al-ma'un, ma'un itu dari kata al-ma'an. Ma'an sesuatu yang kecil sekali nilainya, hampir tidak punya nilai. Jadi begitu kikirnya orang tersebut sehingga sesuatu yang kecil saja nilainya dia tidak mau kasih. Katakanlah misalnya seperti peniti atau selembar tisu ini kan sedikit sekali nilainya, hampir-hampir tidak punya nilai. Tapi barang-barang yang kecil yang sedikit nilainya pun dia tidak mau kasih kepada orang lain. Apalagi barang yang mahal, yang besar nilainya, pasti dia lebih kikir lagi. Nah, mengapa orang yang kikir itu dianggap sebagai orang yang lalai dari salat? Karena ketika kita salat kita berdoa, dan pada saat kita berdoa harapan kita itu satu, yaitu mudah-mudahan doa kita diijabah oleh Allah SWT.
Kan tidak ada orang yang berdoa dan tidak mengharapkan doanya diterima oleh Allah SWT. Semua orang yang berdoa pasti harapannya sama. Mudah-mudahan doanya diterima oleh Allah SWT. Maka jika ada orang yang kikir kepada orang lain, itu artinya dia lalai dari nilai salatnya. Dia sendiri ketika meminta kepada Allah berharap agar permintaannya dipenuhi oleh Allah. Begitu dia di luar salat, ada orang yang meminta sesuatu kepadanya dan pasti dia ingin agar permintaannya dipenuhi, jadi dia tidak mau memberi. Padahal yang diminta barang yang kecil, yang sedikit saja nilai. Ini contoh-contoh dari orang yang lalai dari salat, ya, bukan lalai di dalam salatnya. Nah, saya kira itu saja pengantarnya, Pak. Saya berikan waktu yang lebih panjang, lebih lapang. Kalau ada yang ingin didiskusikan, ada yang ditambahkan, ditanyakan, baik yang berkaitan dengan pembahasan atau masalah agama yang lain di luar dari apa yang saya sampaikan, saya persilakan. Demikian untuk sementara. Wa ilallahi turja'ul umur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.